warahmatullahi wabarakatuh. Apa Gri? Kali ini wah, ada yang ribut ya, ribut. Ada yang geger nih. Ya, berita hari ini ada yang geger nih. Apa Gri? Ada hubungannya nanti reshuffle kabinet yang 10 menteri itu, nggak tahu ada hubungannya apa enggak. Tapi yang jelas ini ya model-model gas yang kemarin tapi versi lain gitu ya. Intinya berujung kepada kinerja kementerian atau badan terkait. Wih, seru nih Gri. Iya makanya. Cepet Gri. Gua tunda mandi dulu Gri. Pengen nonton Gri ya? Bagus. Ya. Ya, Anda kenal Almas Fried Chicken? Kenal lah, di tempat gue deket ada itu. Kenapa Gri? Ya, pemiliknya Okta Wirawan saat sekarang ini sedang mengurus label halal ya untuk produknya. Ternyata sudah 6 bulan tak kunjung selesai ya sertifikat halal tersebut. Lama banget Gri. Nah, itu mah model-model pelayanan birokrasi dulu itu Gri. Ya makanya tahu ini kumat apa gimana nih para pejabat kita ini. Kumat sintingnya atau apanya nih. Nah, oleh Okta Wirawan, dia curhat di media sosial pribadinya. Ya, bahwa dia bilang ngurus sertifikat halal sudah 6 bulan belum selesai dan biayanya mahal sekali. Ya, tidak hanya puluhan juta atau ratusan juta, tapi menyentuh miliaran rupiah. Gila kan? Gila nggak? Makanya ini harus diangkat ini. Ya, supaya nanti pejabat, menteri, badan atau apapun itu ya ditegur supaya nggak ada yang tidak merasa aman melakukan ya hal-hal di luar kewajaran seperti ini kalau nggak ada yang negor. Emang siapa Gri yang mengeluarkan itu ya dulu kan MUI. Bukannya sekarang di Kementerian Agama. Kalau sekarang di era Pak Prabowo ini ada badan yang khusus ngurusin sertifikasi halal. Siapa Gri kepala badannya? Itu tuh. Orang Yaman. Loh, orang Yaman ada yang jadi menteri atau kepala badan? Ada. Si Haikal itu. Yang dulu mimpi ketemu Rasulullah itu. Udah mau diperiksa katanya. Itu cuman bohong-bohongan, cuman menghibur keluarga duka katanya. Gila. Loh, dia jadi. Kok Pak Prabowo salah? Ini gimana? Nggak tahu. Makanya ini lagi ribut soal reshuffle kabinet yang dikabarkan konon katanya. Ini berita yang perlu validasi dan tidak boleh dipercaya begitu saja. Setidaknya ada 10 menteri, kepala badan, dan yang lain-lain atau sampai dengan wamen yang bakal kena reshuffle. Kenyataannya karena itu hak prerogatif presiden. Itu hanya analisa dari para pengamat politik. Saya sangkutkan ke situ, apa kira-kira dari 10 itu Haikal masuk kali ya di dalamnya? Pertanyaannya, Haikal masuk nggak ya? Kan begitu. Masuk Gri. Masuk tuh barang Gri. Ya, bisa jadi atau bukan tidak mungkin. Karena sekarang lagi ribut masalah ini nih. 1, 2, celing. Gri, kok video kamu banyak celingnya Gri sekarang? Enak banget gitu soalnya. Almas Fried Chicken dia mengaku mengurus label halal atau sertifikat halal sampai habis miliaran rupiah dan sudah 6 bulan belum jadi. Ayo, mati kau. Halo, kepala badannya panggil Pak Prabowo. Kalau benar terbukti kayak begini-ginan nggak usah babi bu dah. Ya paling nanti menjadi kelompok penyinyir yang menyerang terus nggak apa-apa. Dengan syarat terbukti ya, memang ada upaya-upaya untuk menghambat, ada upaya-upaya memungut biaya mahal. Karena untuk mengurus label halal ini,
kecil, mikro, UMKM, itu sekitar 300.000 untuk mengurus sertifikat halal dan nanti mendapatkan label halal. Ini UMKM dan lain-lain. Misalnya yang bikin keripik goreng, yang bikin macam-macam itu. Kemudian untuk usaha menengah bisa mengurus sertifikat halal, menghabiskan biaya sekitar 5 juta. Ini kalau nggak salah biaya yang sudah dipatok atau ditentukan oleh pemerintah resmi. Sedangkan pengusaha besar dan franchise luar negeri atau makanan-makanan impor, biayanya sekitar 12,5 juta rupiah. Udah dipatok, udah ada ketentuannya. Ini Almas Fraksiken sampai menghabiskan biaya miliaran rupiah, miliaran loh, bukan jutaan. Dan itu pun sampai sekarang belum jadi. Itulah kemudian dia curhat di media sosialnya dia. Ayo, Pak Prabowo, kayak begini jangan dibiarkan. Hah? Ya, mungkin ya pejabat yang sebelumnya kemudian menyambung pejabat yang sekarang kalau dia cerita 6 bulan yang lalu, ya tapi tetap belum jadi juga. Ya, turun tangan Pak Prabowo. Karena dalam rincian itu, dalam menentukan label halal itu, dia minta per cabang, dihitungnya per cabang. Kemudian dia minta dihitungnya per outlet. Kemudian dia juga minta dihitungnya per karyawan. Kan gila kan. Saya nggak tahu aturannya, tapi kok kesannya mengada-ngada gitu. Ya, Gri, kalau nggak tahu aturannya atau belum baca aturannya, ya nggak usah di-expose lah, Gri. Siapa tahu itu bener. Ya iya, tapi kan logika kita aja. Dasar ketentuannya apa? Kok sampai ke jumlah karyawan? Ya, untuk menentukan sertifikat halal. Udah gitu, secara logika, sampai miliaran rupiah. Kan gendeng ini namanya. Gendeng bener kan kalau kayak begini kan. Nah, siapa yang berkewajiban mengeluarkan label halal ini? Nggak salah lagi kalau bukan kepalanya Haikal Hasan. Yang orang Arab itu, iya. Yang kemarin dia bilang bahwa keberadaan orang Arab di Indonesia ini adalah bos, dia itu majikan, dan orang-orang kita ini adalah budak. Iya, dia. Dia jadi apa, Gri? Dia itu jadi kepala BPJPH, apa itu? Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dia iya, setara menteri loh, badan itu. Iya. Wih, keren juga. Iya, makanya mukanya mudah-mudahan pilihan Pak Prabowo tepat. Bukankah kemarin yang sumpah serapah kalau ulama dekat-dekat penguasa ibarat lalat hijau mengerubuti bangkai atau apa itu? Bahkan lebih buruk dari itu gitu tuh. Iya, ya Allah. Nggak percaya? Gue putar aja deh videonya. Sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa, ya. Dan seburuk-buruk ulama yang mendekat pintu penguasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bilang apa? Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina, tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa saya akan tetap oposisi. Itu ya, denger ya. Ini loh model-model seperti ini, contoh-contoh yang seperti ini, ya, yang para penyinyir, yang oposan, tapi yang terus nyinyirin pemerintah terus setiap hari, yang saya bilang adalah oportunis sejati, ya model manusia-manusia seperti ini. Kenapa? Itu pada saat belum mendapat jabatan. Setelah mendapat jabatan, seperti ini. Membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita diminta membantu Bapak ya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Bidang apa Pak? Bidang apa Pak? Nanti diumumkan. Nanti diumumkan secara resmi. Nih, udah terbukti kan manusia-manusia kayak begini ya. Ketika dia nggak dapat jabatan, terus pimpin demo di mana-mana. Ketika belum mendapatkan jabatan, terus menghujat, mencaci maki, menyerang pemerintah terus-terusan. Makanya ini adalah salah satu bukti juga salah kalau kalian ngatain gue. Basar Mulyono mungkin sebentar lagi nanti menjadi Basar Prabowo, Basar RP, dapat uang berapa lu? Sampai belain kayak begituan. Mungkin begitu nanti. Dapat jabatan apa lu? Sampai membelain seperti itu. Salah. Blok.
pengen mau dapat uang dari pemerintah, kalau mau pengen dapat jabatan dari pemerintah, kalau pengen dapat privilege dari pemerintah, itu tuh jangan menjadi pembela pemerintah. Jadilah orang yang terus menyerang pemerintah. Terus-terusan menyerang pemerintah. Itu bakal dipanggil lu. Panggil. Udah, nah, ini tolong atur ini. Agri, tolong atur. Oh, terserah mau ditempatkan di mana. Atur. Gitu. Kalau sudah yang seperti gue, yang sudah membela pemerintah terus begini, kemarin bilang Pak Jokowi, sekarang bela Pak Prabowo, itu udah nggak menjadi target apa-apa. Karena apa? Dibiarin juga jalan sendiri terus. Dibiarin juga tidak mengganggu pemerintah. Dibiarin juga malah jalan dan membela pemerintah. Blok. Logika lu nggak jalan ya blok. Itu. Ini buktinya nih. Manusia oportunis sejati nih. Mudah-mudahan dari yang 10 itu, isunya ya, reshuffle, ada no. Termasuk dia ada apa nggak ini? Manusia kayak begini. Aduh. Nah, ini saya nggak tahu eranya Haikal atau sebelum Haikal, termasuk memberikan sertifikat halal kepada produk-produk minuman keras, seperti mereknya Tuyul. Ada, Gri. Nggak tahu. Gua nggak pernah minuman keras. Tuak, wine, bir. Nah, ini semuanya mendapatkan sertifikat halal. Kan luar biasa kan? Perlu dilihat detail dulu ya. Ini itu termasuk eranya dia atau sebelumnya. Kan luar biasa kan? Nah, produk wine sendiri ada 61 produk yang mendapatkan sertifikat halal berdasarkan Fatwa MUI. Dan ada 53 produk mendapatkan sertifikat halal dari Komite Fatwa. Luar biasa kan? Sementara produk bir itu ada 8 produk yang dari Fatwa MUI dan 14 produk bir dari Komite Fatwa. Luar biasa kan? Dan ketika ditanya, ada di keterangan sesi yang berbeda, dijelaskan bahwa produk halal itu hanya berdasarkan penamaannya. Katanya penamaannya hanya halal katanya. Gua nggak ngerti nih. Ini hanya berdasarkan penamaan aja. Belum berdasarkan makanan yang terkandung atau minuman yang terkandung di dalamnya. Loh kok aneh sih? Halal berdasarkan penamaannya aja katanya. Jadi belum tentu halal berdasarkan zat aditif yang terkandung dalam minuman atau makanan tersebut. Loh kok aneh sih? Nggak ngerti gua. Tiar aja lah. Ngerti nggak? Teman-teman ada yang ngerti nggak? Jadi diterbitkan halal itu baru berdasarkan namanya doang katanya. Belum berdasarkan zat yang terkandung atau makanan, minuman yang terkandung di dalamnya katanya. Aneh ya? Luar biasa ini. Luar biasa. Nah. Apa setelah kemudian Kepala BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di bawah kepemimpinan Haikal Hasan ini nanti memberikan kemajuan di bidang ini atau apa? Tapi yang jelas pada saat awal-awal dia sudah berkomentar, semua produk Indonesia makanan minuman harus berlabel halal. Terus gimana dengan yang non-muslim? Kita ada berapa? 7 agama, di agamanya mereka dihalalkan. Contoh babi misalnya, di agamanya mereka dihalalkan, di agama Islam tidak dihalalkan, apalagi kemudian itu juga harus berlabel halal misalnya. Misalnya ini mah. Nggak tahu. Tapi yang namanya Haikal kan kadang-kadang sekate-kate. Kadang-kadang di ruang nurul gitu. Tapi kayak hal yang biasa aja. Sekarang ngomong apa, begitu diprotes, besok akan ngomong lain lagi. Dan cukup gampang banget bolak-balikan fakta. Oh, iya itu gue kemarin sebenarnya begini, bla 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 bla. Ini setara menteri nih, men. Kepala badan ini, men. Aduh,
anggotanya kadron ini. Aduh, berat banget ini. Makanya kemarin begitu Raffi Ahmad ya selaku utusan presiden, utusan khusus presiden datang ke rumah Imam Jumbo, aduh, protes keras dari mana-mana. Nggak tahu mau dijadiin apa Imam Jumbo atau cuman silaturahim biasa, nggak tahu. Rekonsiliasi nasional sih rekonsiliasi nasional ya. Tapi kalau kayak begini-gini semua diangkut dijadiin satu ya. Kebayang kan? Orang yang cengenges terus begini jadi kepala badan. Oke, tetap apapun kita doakan mudah-mudahan bermanfaat buat negara dan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.